akan menjawab pertanyaan, nggak pertanyaan juga sih, semi curhatan dari teman-teman yang curhat di DM Instagram. Nah, pertanyaannya adalah ini, aku tuh sekarang baru aja lulus D3, sebaiknya langsung lanjut kuliah, langsung lanjut ekstensi untuk program S1, atau kalau enggak kerja dulu aja. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di videoku. Oke, nah jadi kalau misalnya D3 sebaiknya lanjut S1 atau enggak, jawabannya adalah terserah kamu. Ada pilihan yang sebaiknya iya, ada yang enggak. Terus kapan sih ketika kita harus mengambil? Iya, harus ngambil mending lanjut ekstensi S1 aja. Atau lebih baik enggak aja. Kapan nih? Nah, kalau saranku, lebih baik kamu lanjut S1, ekstensi S1 aja. Kalau misalnya pertama, eh gini, ini curhatan langsung dari temenku yang dulu lulus bareng sama aku. Jadi aku lulus S1, dia lulus D3, dan dia bilang kayak gini, ketika dia daftar ke job fair, untuk berkas lamarannya D3 itu digabungkan bersama berkas lamarannya yang SMA. Jadi SMA garis miring D3. Kalau S1 garis miring D4. Jadi D3 itu dinilai setara dengan S1. Padahal udah D3 dinilai setara dengan SMA. Padahal kan udah nambah kuliah 3 tahun tuh. Nah, makanya dia bilang kayak gini, kalau kamu punya kesempatan setelah lulus D3 mending kuliah ekstensi deh. Karena dari segi gaji, dari segi seleksi di awal itu udah beda. Jadi kalau misalnya D3 merintis karir untuk bisa mendapat posisi yang S1 itu butuh waktu berapa tahun gitu. Kalau S1 misalnya kamu dari D3 cukup nambah ekstensi 1 tahun, habis itu lulus dengan gelar sarjana, maka udah bisa langsung mendapat posisi yang tinggi, nggak perlu berkarir sekian lama dulu dengan gelar D3. Itu kalau kamu berada di kondisi yang lowongan pekerjaannya itu nggak menjamin uh, nggak setara antara D3 dengan D1, dan kamu merasa kayak kalau misalnya aku kuliah S1 ini akan bisa mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih bagus. Tapi gini, perlu diperhatikan juga ya, kalau misalnya kuliah D3 memulainya emang jadi lebih lama dibandingkan yang S1. Tapi kalau misalnya kamu udah berkarir dalam waktu sekian tahun, terus udah itu performance kamu di perusahaan tersebut bagus, dan juga kamu memang berencana berkarir di perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama, alias bukan pindah-pindah 1 tahun pindah 1 tahun pindah. Nah, kalau kamu berencana berkarir di perusahaan tersebut sampai jenjang tertentu, sebenarnya nggak masalah dengan gelar D3. Ya, kalau misalnya dibandingkan nih yang D3 rajin, terus sudah itu kinerjanya bagus, performance-nya bagus, sering dipromosiin, cepat naik jabatan, maka yang D3 ini nantinya akan bisa dapat posisi yang jauh lebih tinggi daripada yang lulusan S1, tapi pengalamannya nggak ada, terus udah itu kinerjanya juga kurang bagus, nggak rajin, jarang dipromosikan, ya nantinya yang S1 ini juga akan kalah dari yang D3. Nah, jadi jangan pesimis dulu. Jadi untuk yang D3 ini biasanya masalahnya adalah diseleksi di awal, bukan ketika nanti sudah bekerja. Nah, terus juga yang perlu diperhatikan adalah kalau yang D3 ini biasanya kadang-kadang penempatannya adalah masih di operator. Sementara kalau misalnya yang S1 posisinya minimum sudah di supervisor. Jadi ini cerita langsung dari temanku yang dia kerja di bagian produksi. Jadi kan aku lulusan dari teknologi pangan. Nah, temanku juga yang sekelas dari teknologi pangan, dan dia lanjut bekerja di bidang produksi. Nah, posisi terendah dari S1 di bidang produksi itu adalah supervisor. Jadi dia nggak jadi operator dulu. Terus udah itu aku tanya, itu yang bekerja sebagai operator ini siapa? Terus dia bilang lulusan SMA sama yang mahasiswa lulusan D3. Ya aku nggak tahu sih, kupikir untuk operator itu lulusan SMA, tapi ternyata mahasiswa D3 juga ada yang keterima dan bersedia ditempatkan di bagian operator. Kalau menurutku sayang sih, kalau kamu berada di kondisi seperti itu, mending lanjut kuliah S1 dulu aja. Gitu. Karena kalau lanjut kuliah S1 tinggal nambah 1 tahun, posisi supervisor, itu kamu akan mudah dipromosikan lagi untuk menjadi asisten manajer, kemudian nanti menjadi manajer divisi produksi. Sementara kalau misalnya operator, ya udah mentok di operator aja gitu. Aku nggak pernah tahu ada yang operator terus udah itu nanti naik jadi supervisor, jadi asisten manager, terus nanti jadi manajer. Meskipun ada beberapa kasus tapi sangat jarang. Jadi lebih baik memulai dari S1 jadi posisinya langsung supervisor. Dan supervisor membawahi beberapa belas atau beberapa puluh operator tadi. Oke, selanjutnya pilihan untuk sebaiknya tidak perlu lanjut ekstensi
Kenapa? Pertama untuk mengumpulkan pengalaman. Kalau kamu berencana nih, kamu udah punya rencana karir, nanti aku berkarir pengennya begini, begini, begini. Dan kalau misalnya aku lanjut ekstensi, aku akan kehabisan waktu untuk lanjut kuliah. Sementara ekstensi 1 tahun itu sangat cukup bagi aku untuk mencari pengalaman yang pengalaman itu kebetulan adanya sekarang gitu kan. Ada ya kayak pengalaman yang kalau nggak sekarang nggak ada lagi nih. Kalau misalnya kayak gitu, mending nggak usah lanjut kuliah ekstensi dulu. Ditunda dulu ekstensi, karena untuk ekstensi sendiri nggak ada minimal umurnya sih setauku. Jadi kalau misalnya beda sama kuliah S1 ya. Jadi kalau misal lulus SMA, kalau misalnya tanggal ijazahnya itu udah lebih dari 5 tahun nggak bisa ikut SNMPTN, nggak lebih dari 3 tahun udah nggak bisa ikut SNMPTN, cuma bisa ikut SBMPTN. Tapi kalau misalnya untuk ekstensi tidak se-strict itu. Kenapa? Karena banyak yang lulus D3 kerja dulu bertahun-tahun, habis itu baru ikut ekstensi. Jadi kalau misalnya kamu emang punya kesempatan emas, kesempatan bagus yang mungkin nggak akan ada lagi ketika kamu tunda, sebaiknya kamu ngambil kesempatan tersebut, entah ini berkarir, internship, atau apapun. Kemudian kalau misalnya kamu berencana berkarir di perusahaan tersebut, oke lah kamu mulai dari D3, tapi perusahaan tersebut memberikan jaminan kepada kamu, mungkin tertulis di kontrak kerja ya, tapi aku nggak tahu juga, mungkin tertulis di kontrak kerja kalau kamu akan dijamin untuk dikuliahkan lagi program ekstensi atau bahkan sampai S2, atau mungkin kamu nantinya akan dapat izin belajar, atau kalau nggak nanti dapat tugas belajar kayak gitu. Nggak masalah, nggak usah kuliah ekstensi dulu, karena biasanya kalau dapat tugas belajar ya didanai nih sama perusahaan. Selanjutnya yaitu belum ada dana. Jadi kalau misalnya belum ada dana, sebaiknya nggak usah lanjut ekstensi dulu. Aku nggak paham sih ya, apakah ada beasiswa di ekstensi, tapi menurutku jarang banget sih. Soalnya biasanya kalau beasiswa ya, untuk mahasiswa D3, D4, S1 gitu. Atau kalau nggak sekalian S2. Kalau program ekstensi aku nggak tahu apakah ada beasiswa khusus untuk masuk program ekstensi, tapi menurutku agak jarang. Dan untuk program ekstensi ini menurutku harganya juga lumayan. Jadi sekalipun SKS-nya sedikit dan kuliahnya tidak selama kuliah S1, tapi ya harganya juga lumayan. Nah, terus perlu diperhatikan juga untuk ekstensi ini, meskipun pendek masa kuliahnya, tapi bisa aja jadi panjang. Kenapa? Misalnya kalau kamu lanjut ekstensi dengan program ekstensi yang tidak linear dengan program D3-nya. Jadi kalau misalnya D3-nya terlalu jauh atau nggak linear, artinya kamu harus ngambil mata kuliah penyetaraan yang jauh lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang D3-nya linear. Jadi ya itu yang nggak enaknya sih. Nah, terus kalau juga waktunya terbatas, menurutku ini adalah case atau kasus yang lumayan umum ya. Jadi misalnya kamu kuliah D3 karena dulu waktu memilih kuliah D3 adalah, jadi yang penting kamu kuliah dulu, cepat lulus, cepat kerja, karena kamu adalah anak pertama. Kalau kamu nggak cepat kerja, siapa yang biayain adik-adik kamu? Atau kalau nggak, kamu mungkin tulang punggung keluarga saat ini, menurutku nggak usah ekstensi dulu, kamu kerja dulu aja. Setidaknya kamu punya modal nih buat nabung buat program ekstensi, atau kalau enggak ya buat menafkahi keluarga dulu. Nah, sambil di situ nabung, sekiranya kamu ngerasa tabunganmu udah lumayan aman, ya nggak apa-apa, lanjut program ekstensi. Oke, segitu aja pembahasan tentang lanjut program ekstensi atau enggak. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.